Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Anggota kelompok kami yang terdiri dari saya Agnes Dwi Rahayu, yang kedua Novika Amalia, yang ketiga Asvina Oktaviani. Materi yang akan kita bahas, yang pertama tentang komunikasi verbal, yang kedua tentang komunikasi nonverbal, yang ketiga tentang bentuk komunikasi nonverbal, yang keempat tentang tipe-tipe komunikasi. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi secara tertulis atau written dan lisan atau oral. Komunikasi yang banyak dilakukan adalah komunikasi verbal, karena lebih mudah untuk menyampaikan ide, kehendak, pemikiran, atau pesan. Komunikasi secara tertulis dilakukan menggunakan media surat, gambar, grafik, lukisan, atau simbol-simbol. Sedangkan komunikasi lisan atau oral dilakukan secara langsung atau face-to-face yang menggunakan alat seperti telepon. Dalam menyampaikan kata-kata menggunakan komunikasi verbal biasanya diikuti dengan intonasi suara tinggi rendah, cepat lambat, lembut kasar, bercampur bahasa asing, dan lain-lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Contoh dalam komunikasi verbal yang pertama, dalam sebuah pidato kampanye, orang berbicara sebagai orator membakar semangat penuh dengan janji-janji. Yang kedua, contohnya dalam acara selamatan atau syukuran, orang berbicara lemah lembut, menyampaikan puja-puji dan permohonan kepada Tuhan. Bentuk komunikasi nonverbal. Yang pertama, komunikasi visual adalah komunikasi yang menggunakan gambar-gambar, grafik-grafik, lambang-lambang, atau simbol-simbol. Misalnya, dalam menunjukkan kemajuan pengerjaan sebuah proyek, divisualkan menggunakan gambar-gambar, mulai dari awal pembangunan sampai pembangunan selesai. Selain gambar, ditunjukkan juga perhitungan kemajuan pekerjaan menggunakan grafik, dan terkadang simbol-simbol warna juga digunakan untuk menunjukkan apakah progresnya sesuai dengan waktu yang ditentukan, atau lebih cepat atau lebih lambat. Yang kedua, komunikasi sentuhan. Ilmu yang mempelajari komunikasi sentuhan secara nonverbal ini disebut dengan haptik. Misalnya bersalaman sambil menepuk bahu dan bersalaman cipika-cipiki. Semua sentuhan itu tersirat suatu komunikasi batin. Yang ketiga, komunikasi gerakan tubuh. Komunikasi gerakan tubuh masuk ke dalam komunikasi kinetik atau komunikasi yang meliputi gerakan tangan dan tubuh. Misalnya melakukan kontak mata, ekspresi wajah, isyarat, dan sikap. Gerakan ini sebagai pengganti suatu kata lisan yang biasa diucapkan. Yang keempat, komunikasi lingkungan. Komunikasi lingkungan adalah proses pernyataan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Komunikasi ini berdasarkan penglihatan dan pengamatan seseorang. Misalnya, sungai itu deras airnya, suasana pasar yang ribut, dan bukit itu sangat hijau. Yang kelima, komunikasi penciuman. Komunikasi yang penyampaiannya melalui aroma yang dapat dihirup oleh indera penciuman. Misalnya, mencium bau minyak wangi Arab. Asosiasinya ada orang baru datang haji. Dan ada bau tidak sedap. Asosiasinya ada tumpukan sampah. Yang keenam, komunikasi penampilan. Seseorang yang memakai pakaian yang rapi atau dapat dikatakan penampilan yang menarik sehingga mencerminkan kepribadiannya. Orang berpakaian lusuh menyampaikan bahwa orang itu sedang kacau. Yang ketujuh, komunikasi cita rasa. Setelah merasakan makanan, seseorang akan menunjukkan ekspresi apakah makanan itu enak atau tidak. Misalnya, seseorang memakan mangga asam. Wajah masam dan mata terpejam menunjukkan kalau mangga itu asam. Tipe-tipe komunikasi. Menurut Habib Cangara, tipe-tipe komunikasi ada 4, yaitu yang pertama, komunikasi dengan diri sendiri atau interpersonal communication. Yang kedua, komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication. Yang ketiga, ada komunikasi publik atau public relation. Dan yang terakhir, komunikasi massa atau mass communication.
Untuk penjelasannya, yang pertama ada komunikasi dengan diri sendiri atau intrapersonal communication. Setelah menerima informasi dari luar, misalnya adanya peluang berbisnis, seseorang sejenak akan memikirkannya dalam hati secara monodik. Secara diam-diam, ia mengumpulkan pengetahuan dan pengalamannya untuk mempertimbangkan penawaran itu. Di dalam dirinya terjadi suatu komunikasi membahas kebaikan dan kelemahan tawaran itu. Ada yang prosesnya berpikirnya cepat dan ada pula yang lambat untuk menjawab iya atau tidak. Selanjutnya ada komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication. Komunikasi antar pribadi ini terjadi antara dua orang atau lebih secara tatap muka, face to face, bisa antara dua orang diadik, tiga orang triadik, atau lebih. Dalam komunikasi ini hendaknya saling memahami sehingga terbina hubungan baik antara masing-masing pihak. Kemudian yang ketiga ada komunikasi publik atau public relation. Komunikasi publik adalah komunikasi yang disampaikan oleh pembicara dalam suatu tatap muka kepada khalayak umum. Acara gathering yang dilakukan oleh pebisnis mencari dan menjaring pelanggan merupakan contoh dari komunikasi publik. Dan yang terakhir ada komunikasi massa atau mass communication. Komunikasi massa prosesnya berlangsung secara lebih luas. Biasanya menggunakan saluran yang melembaga seperti surat kabar, radio, dan televisi. Sasaran komunikasi massa ini menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dari pembahasan yang sudah disampaikan tadi, dapat kita ringkas yaitu komunikasi adalah cara berhubungan antara dua orang atau lebih. Ada yang bersifat verbal dan ada yang bersifat non-verbal. Komunikasi menggunakan bahasa dan bahasa isyarat yang berupa visual, sentuhan, gerak tubuh, ekspresi tentang cita rasa, penciuman, lingkungan, dan penampilan. Ada pula komunikasi antar pribadi, komunikasi publik, dan komunikasi massa. Komunikasi memerlukan media mulai bentuk sederhana sampai media elektronik yang canggih, cepat, dan murah. Sekian mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.